Oke, jadi setelah kita menyusuri gang di balik atau di belakang kompleks perumahan Kanayakan Blok A, kali ini kita memasuki segmen kedua mengenai perekonomian dan tata guna lahan oleh Aldo Rossi. Nah, sebelum kita memasuki aspek berikut, kita perlu mengetahui kolektif memori seperti yang Aldo Rossi katakan. Jadi kita mulai dulu dari sejarah dan latar belakangnya. Kanayakan merupakan kompleks perumahan yang dulunya ini merupakan perumahan dosen ITB. Kakek dan nenek saya sudah tinggal di Kanayakan ini sejak tahun 1970-an. Jadi dapat dikategorikan bahwa perumahan ini sudah cukup tua atau sudah cukup lama. Walaupun tetangga-tetangga di kompleks perumahan Blok A ini mayoritas penduduknya lansia, kawasan ini semakin berkembang karena sudah mulai dialihkan oleh generasi berikutnya. Sudah dari sejarah, mengapa kawasan Kanayakan bisa menjadi sebuah patokan yang ramai. Kawasan Kanayakan ini berada di Bandung Utara. Menurut peta pun, kawasan Kanayakan sangatlah strategis dengan pusat keramaian di kota Bandung, terutama Bandung Utara. Salah satunya itu Jalan Dago, kemudian Pasar Simpang Dago, kemudian kawasan pendidikan seperti kampus ITB, kampus Unpad. Bahkan di perumahan ini pun terdapat sebuah kampus yang bernama Kampus Poman. Akibat dari pendatangnya orang-orang dari luar kota, salah satunya adalah mayoritas mahasiswa, sehingga akan terjadi perubahan fungsi seperti penginapan atau kos-kosan, terdapat coffee shop, kedai, dan segala macamnya. Setelah menyaksikan view kawasan Kanayakan, sekarang saya berada di Jalan Raya Dago atau tepatnya di area parkir Borma. Toserba ini menggunakan setback sehingga menjadi bangunan yang berkesan monumental. Akibat dari bangunan yang tinggi dan area parkir yang ramai, dapat dilihat kesan landmark bagi warga sekitar. Kini, kita menyusuri Jalan Raya Dago sambil melihat perekonomian sekitar, yang mayoritas dipenuhi oleh pedagang kaki lima makanan. Kemudian, fungsi tempat tinggal yang dialihfungsikan menjadi warung. Selain itu, terdapat fungsi komersil berupa hunian seperti Hotel Bukit Dago pada sebelah kanan. Bahkan, terdapat salon mobil yang menjadi landmark pada pertigaan Jalan Kanayakan dan Jalan Dago. Kali ini, kita akan menyusuri Jalan Raya Kanayakan. Di sini, kita bisa melihat warung atau bangunan yang tidak tertata seperti pangkalan ojek dan kedai makanan, sehingga dapat dikatakan sebagai informal building form and massing. Karena mereka memanfaatkan area kosong dengan memaksimalkan lahan, sehingga bangunan merapat ke jalan raya. Terlihat pula mulai ada pembangunan atau revitalisasi bangunan yang diduga akan dijadikan fungsi kafe. Kemudian, jika menyusuri jalan pada sebelah kanan, terdapat perumahan yang didukung oleh kios atau warung kopi pada area terasnya. Hal ini dikarenakan kios tersebut ingin langsung terlihat atau ingin visual exposure-nya beserta aksesibilitasnya yang tinggi, sehingga berdekatan dengan jalan raya. Selain kebutuhan ruang kios, diperlukan pula area parkir atau area menunggu pada sebuah teras. Bukan hanya di kawasan tersebut, tetapi di Jalan Raya Kanayakan pun dipenuhi area komersil berupa pedagang kaki lima makanan. Jika kita melihat kawasan ini, tinggi bangunan masih cenderung satu lantai. Namun sekarang semakin berubah menjadi fungsi yang berbeda, seperti fungsi kosan, sehingga berubah menjadi 2 hingga 3 lantai. Kita melanjutkan perjalanan, dapat dilihat bangunan pada sebelah kanan sudah tidak lagi mempertahankan setback, sehingga terkesan bangunan ini akan mengalami gangguan suara bising jalan raya ketika ramai. Kemudian, coffee shop ini merupakan ciri dari perubahan fungsi tata bangunan yang bisa menyebabkan keramaian kawasan Kanayakan. Dapat dilihat dari kondisi parkir on street yang dapat menyebabkan keramaian pada kawasan. Begitu pula pada posisi tapak yang cenderung miring membuat kawasan Kanayakan ini lebih bermakna.